Bismillah, alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat Nabi di kolom komentar, insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa saya, sahabatku semua yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap urusan, dan terkabul semua cita-citanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kehidupan modern seringkali memperlihatkan gambaran sibuk dan bergerak tanpa henti. Namun, di tengah kebisingan dunia ini, ada sebagian orang yang lebih memilih menyendiri. Di balik kebiasaan ini, terdapat keistimewaan-keistimewaan yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Dalam perspektif Islam, ada nilai-nilai dan keberkahan yang bisa ditemukan dalam kesendirian. Berikut adalah 10 keistimewaan orang yang suka menyendiri menurut pandangan Islam. Yang pertama adalah ketulusan dalam beribadah. Kesendirian memberikan kesempatan bagi seseorang untuk beribadah dengan ketulusan yang lebih dalam. Tanpa gangguan dari lingkungan sekitar, seseorang dapat fokus sepenuhnya pada hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kesunyian, ibadah seperti sholat, zikir, dan tadarus Al-Quran menjadi lebih khusyuk dan bermakna. Seseorang dapat menyampaikan doa-doa mereka tanpa distraksi, merenungkan makna ayat-ayat suci, dan memperdalam pemahaman akan ajaran agama mereka. Ketika seseorang memilih untuk menyendiri dalam ibadah, mereka menghadirkan diri mereka sepenuhnya di hadapan Allah tanpa ada gangguan dari dunia luar. Hal ini menciptakan ruang untuk keintiman spiritual yang mendalam, di mana seseorang dapat berbicara dengan Allah dalam hati mereka dengan ketulusan yang penuh. Kesendirian juga memungkinkan seseorang untuk mengakui dosa-dosa mereka dengan jujur dan bertaubat dengan sungguh-sungguh, karena tidak ada kekhawatiran akan dihakimi oleh orang lain. Yang kedua adalah refleksi. Kesendirian memberi waktu bagi kita untuk berpikir tentang hidup kita. Tanpa gangguan dari luar, kita bisa merenungkan tentang apa yang sudah kita lakukan, apa yang ingin kita capai, dan apa arti hidup sebenarnya bagi kita. Dalam refleksi ini, kita bisa bertanya pada diri sendiri tentang apa yang benar dan salah, tentang bagaimana kita bertindak di masa lalu, dan tentang apa yang bisa kita perbaiki di masa depan. Kita juga bisa memikirkan tentang ajaran agama kita dan bagaimana kita bisa lebih baik menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan merenungkan semua ini, kita bisa lebih mengenal diri kita sendiri, lebih menghargai apa yang sudah kita miliki, dan lebih dekat dengan Tuhan. Jadi, kesendirian memberi kesempatan untuk refleksi yang bisa membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang hidup dan spiritualitas kita. Yang ketiga, penguatan hubungan dengan Allah. Ketika kita sendirian, itu adalah momen yang istimewa di mana kita bisa fokus pada hubungan kita dengan Allah. Tanpa gangguan dari orang lain atau kegiatan lainnya, kita bisa berbicara dengan Allah dengan lebih jujur dan dalam. Doa-doa kita menjadi lebih tulus, karena kita bisa menyampaikan perasaan kita dengan bebas tanpa takut dianggap aneh atau diabaikan. Selain berdoa, kita juga bisa menggunakan waktu kesendirian untuk mengingat Allah dan memperdalam pemahaman kita tentangnya. Kita bisa membaca Al-Quran tanpa gangguan, merenungkan makna-maknanya, dan mencari petunjuk dari ayat-ayatnya. Ini adalah cara untuk menguatkan hubungan kita dengan Allah, merasakan kasih sayangnya, dan menemukan ketenangan dalam dekat dengannya. Yang keempat, kreativitas yang mengalir. Kesendirian seringkali menjadi momen yang paling produktif bagi banyak orang. Tanpa gangguan dari orang lain, pikiran kita bebas untuk berimajinasi dan menciptakan hal-hal baru. Ini adalah saat-saat di mana kita bisa mengekspresikan diri dengan cara yang unik dan penuh kreasi. Dalam kesendirian, kita bisa mengejar hobi atau minat kita tanpa adanya tekanan dari luar. Kita bisa menulis cerita, melukis lukisan, membuat musik, atau mengeksplorasi bidang lain yang menarik minat kita. Tanpa gangguan, kita bisa fokus sepenuhnya pada karya kita dan mengeksplorasi potensi kreatif kita tanpa batasan. Kreativitas yang mengalir dalam kesendirian tidak hanya memberi kita kesenangan, tetapi juga bisa memberi manfaat bagi orang lain. Karya-karya kita bisa menjadi inspirasi bagi orang lain,
mengangkat semangat mereka, atau memberikan solusi untuk masalah yang mereka hadapi. Dengan demikian, kesendirian bisa menjadi ladang subur untuk kreativitas yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga orang lain. Yang kelima, pengembangan diri. Ketika kita menyendiri, itu adalah waktu yang tepat untuk fokus pada pengembangan diri kita. Tanpa gangguan dari orang lain, kita bisa menentukan apa yang ingin kita capai dalam hidup dan bagaimana cara mencapainya. Ini adalah momen untuk memikirkan kekuatan dan kelemahan kita, serta cara untuk meningkatkan diri kita menjadi lebih baik. Dalam kesendirian, kita bisa belajar hal-hal baru, membaca buku, atau mengikuti kursus online untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita. Kita juga bisa merenungkan tentang nilai-nilai yang penting bagi kita dan bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semua ini membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih siap menghadapi tantangan hidup. Yang keenam, keterampilan manajemen waktu. Kesendirian memungkinkan kita untuk mengatur waktu kita dengan lebih efisien. Tanpa gangguan dari luar, kita bisa membuat jadwal yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Kita bisa menentukan prioritas kita dengan lebih baik dan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang benar-benar penting bagi kita. Dalam kesendirian, kita juga bisa belajar menghargai waktu kita. Kita bisa menggunakan waktu luang kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, seperti berolahraga, membaca, atau merenungkan. Dengan mengatur waktu kita dengan baik, kita bisa menjadi lebih produktif dan mencapai tujuan kita dengan lebih mudah. Yang ketujuh adalah kemandirian yang kuat. Kesendirian membantu kita untuk menjadi lebih mandiri. Tanpa bergantung pada orang lain untuk hiburan atau pengalihan, kita belajar untuk mengandalkan diri sendiri untuk menemukan kebahagiaan dan kedamaian. Ini membuat kita lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan hidup dan mengambil keputusan tanpa terpengaruh oleh opini orang lain. Dalam kesendirian, kita bisa menemukan kekuatan dan kelemahan kita sendiri, serta belajar bagaimana cara mengatasi rintangan-rintangan yang mungkin kita hadapi. Hal ini membantu kita untuk menjadi lebih tangguh dan lebih siap menghadapi segala macam situasi yang mungkin terjadi dalam hidup kita. Yang kedelapan, penyembuhan dari kegelisahan. Kesendirian juga bisa menjadi waktu penyembuhan bagi kita. Tanpa gangguan dari luar, kita bisa menenangkan pikiran kita dan meredakan kegelisahan yang mungkin kita rasakan. Ini adalah waktu di mana kita bisa menghadapi perasaan-perasaan yang sulit dengan lebih baik dan menemukan solusi untuk masalah-masalah yang mungkin kita hadapi. Dalam kesendirian, kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang menenangkan pikiran, seperti meditasi, yoga, atau hanya duduk di bawah sinar matahari. Hal ini membantu kita untuk mengurangi stres dan menemukan kedamaian dalam diri kita sendiri. Dengan begitu, kesendirian bisa menjadi waktu yang sangat bermanfaat bagi kita untuk menyembuhkan diri dari kegelisahan dan ketegangan yang mungkin kita alami dalam hidup kita. Yang kesembilan adalah penerimaan diri. Ketika kita menyendiri, kita memiliki kesempatan untuk lebih memahami dan menerima diri kita sendiri. Tanpa gangguan dari luar, kita bisa merenungkan tentang siapa kita sebenarnya, apa yang membuat kita unik, dan apa yang membuat kita berbeda dari orang lain. Ini membantu kita untuk menerima kelebihan dan kekurangan kita dengan lebih baik. Dalam kesendirian, kita bisa belajar untuk menghargai diri sendiri apa adanya. Kita bisa merenungkan tentang hal-hal yang membuat kita bahagia, apa yang membuat kita sedih, dan apa yang membuat kita bangga. Dengan lebih memahami diri sendiri, kita bisa hidup dengan lebih autentik dan lebih bahagia. Yang ke-10, kesempatan untuk menginspirasi orang lain. Kesendirian juga bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk menginspirasi orang lain. Ketika kita menunjukkan bahwa kita bahagia dan damai dalam kesendirian kita, itu bisa menjadi contoh bagi orang lain untuk mengeksplorasi manfaat dari waktu yang dihabiskan sendiri dengan bijak. Melalui tindakan kita dan contoh yang kita berikan, kita bisa menjadi sumber inspirasi bagi orang lain untuk mengejar kebahagiaan dan kedamaian dalam kesendirian mereka sendiri. Melalui cerita-cerita tadi, kita belajar bahwa menyendiri bukanlah kelemahan. Sebaliknya, itu adalah kesempatan untuk menemukan hal-hal baru tentang diri kita dan dunia di sekitar. Terima kasih telah menyimak, semoga cerita ini membawa inspirasi dalam setiap langkah kita ke depan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.